tasrih. Tasrih itu dengan jelas. Nggak boleh. Ya. Artinya kalau tidak dengan jelas, tetapi dengan sindiran, boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa." Tidak mengapa bagi kalian untuk meminang, melamar wanita-wanita itu dengan sindiran. Al-Baqarah 235. Nah, ayat ini ditujukan kepada pria yang ingin melamar wanita yang menjalani masa iddah. Kata penulis, at-ta'rid yang disebut dalam ayat at-ta'rid atau sindiran, ya, atau kalau diterjemah bisa dengan kalimat-kalimat ungkapan, ya, majas. Di sini diberi contoh oleh penulis, misalnya waditu ay yassarallahu li imra'atan salihah. Dia ucapkan kepada wanita itu, aku sangat berharap sekiranya Allah memudahkan aku memiliki istri seorang wanita yang salihah. Ya. Ini kalimat sindiran ini. Atau ini uridu zawad. Aduh, saya pengen sekali menikah. Dia ngomong sama wanita itu, dia sampaikan kalimat-kalimat ini. Atau kalimat-kalimat yang lain, ya, disebut juga oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti, beberapa kalimat contoh-contoh yang jelas. Kalimatnya adalah kalimat sindiran, bukan kalimat sorry yang jelas. Kalau yang seperti ini tidak mengapa, karena menggunakan sindiran untuk melamar. Dan masalah menerima atau terrealisasinya setelah iddahnya selesai. Kata penulis, fadal haraj anil mu'arrid bil khitbah yadullu ala adamil jawaz at-tasrih. Ketika dalam ayat, ya, tidak mengapa dengan sindiran untuk melamar, maka ini menunjukkan tidak bolehnya apabila dengan jelas, dengan terang-terangan. Maka yahmilu al-hirs ala zawaj ala al-ikhbar bi inqidha'i iddatiha qabla inqidha'iha. Lalu kata penulis hafizahullah taala, seorang wanita bisa jadi menyampaikan keinginannya untuk menikah, ya, dan mengabarkan akan habisnya masa iddahnya sebelum masa habisnya. Bisa jadi, boleh jadi. Seorang wanita menyambut sindiran itu dan dia mengatakan iya, dan nanti bilang telah selesai iddah, dan seterusnya itu boleh. Adapun wanita yang menjalani iddah talak raj'i, ya, maka haram untuk dilamar secara walaupun cara sindiran. Li'annaha, karena wanita seperti itu masih hukumnya sebagai istri. Talak raj'i itu talak yang masih rujuk, ya, diharapkan rujuk padanya oleh suami, ya. Yang kita inginkan tadi adalah talak bain, ya, bukan talak raj'i, talak bain, ya, yang boleh untuk dilamar. Baik, yang ketiga, catatan yang ketiga kata penulis, man istashir fi khatib aw makhtuba wajib alayhi yadhkur ma fihima min mahasin wa musawi wa la yakunu dhalika min al-ghibah bal min an-nasiha al-mugharrab fiha syar'an. Kalau ada yang minta pendapat nih, ya, tentang seorang calon laki-laki yang melamar atau wanita yang dilamar, maka yang diminta ini harus menjelaskan tentang kebaikan atau keburukannya, wajib hukumnya. Dan itu tidaklah teranggap ghibah. Nah, ini termasuk keadaan yang ghibah itu menjadi halal. Ada 6 sebenarnya ghibah itu halal. Nah, ini salah satunya. Ya, ini riba yang halal. Tapi khusus kalau Anda didatangi oleh seseorang dan Anda memang tahu, ya, tentang orang yang ditanya ini, ada wanita nih, Bang Udin, tolong kabarkan tentang si Fulan. Bagaimana karakter dan sifatnya? Bang Udin tahu kelebihan dan keburukannya. Wajib bagi Bang Udin menceritakan itu. Ya. Atau sebaliknya, seorang wanita ditanya wanita yang lain. Ya, wajib menyampaikan hal ini, dan ini bukan riba, tapi ini nasihat untuk menyampaikannya secara syar'i. Seperti yang Rasulullah SAW melakukannya ketika sahabiah yang bernama Fatimah bintu Qais
Fatimah bintu Qais minta pendapat kepada Rasulullah SAW tentang dua orang yang akan melamar beliau. Yang pertama bernama Abu Jaham, yang kedua bernama Muawiyah. Hadisnya panjang. Ya, maka Rasulullah SAW menceritakan, ya, kalau Muawiyah bin Abi Sufyan begini, kalau Abu Jaham begini-begini. Ya, kata beliau kalau Abu Jaham itu tak pernah meletakkan tongkatnya dari pundak, suka mukul. Ini kan menjelek-jelekkan, ya, menyebutkan aib. Adapun Muawiyah ini orangnya miskin, nggak punya harta. Ya. Lalu kata Nabi, nikahlah aja sama Usama bin Zaid. Tidak sama ini, tidak sama itu, sama yang lain disuruh Nabi. Ya, dua-duanya nggak pantas. Nah, ini Nabi SAW loh. Apakah Nabi melakukan ghibah? Enggak. Jadi kalau ada orang yang melamar minta pendapat sama antum harus sampaikan. Kalau memang tahu, ya, jangan pula wah kesempatan ini untuk menjelek-jelekan ini. Nggak boleh. Yang keempat, qala hafizahullah taala al-khitbah mujarrad wa adam az-zawaj wa adam wa'dus biz-zawaj wa'dun biz-zawaj wa ibda'ur raghbati wa laysat zawajan lidha yabqa kullu min al-khatib wal makhtuba ajnabiyan anil akhar. Kata penulis, yang namanya melamar itu hanya sebatas janji untuk menikahi dan keinginan untuk menikah, bukan menikah. Maka selama itu tetaplah masing-masing pihak yang melamar, yang dilamar itu ajnabi, bukan mahram satu dengan yang lainnya, tetap tidak boleh melampaui batas. Sangat berbeda ya dengan kebiasaan masyarakat kita ya. Kalau sudah melamar, foto prewedding. Ya, prewedding. Apa prewedding? Sebelum menikah, tapi keadaannya sudah seperti menikah. Itu haram dalam agama kita, nggak boleh. Jangan bangunin. Nggak usah begitu-gituan. Baik, selesai. 4 poin disebut penulis tentang lamaran. Kita pindah ke masalah selanjutnya, masalah yang kelima. Nah, ini penting. Qala hafizallahu taala al-mas'alatul khamisah hukmun nadhari ilal makhtubah. Permasalahan yang kelima, hukum nazar kepada wanita yang ingin dilamar. Ya, kalau yang sering kita dengar nazar gitu ya. Saya ingatkan teman-teman agar memperhatikan penjelasan yang akan kita baca. Karena sebatas yang saya amati dalam masalah ini ada 2 kekeliruan. Yang pertama kekeliruannya berupa terlalu berlebih-lebihan. Terlalu berlebih-lebihan sehingga nazar itu sangat dibatasi. Itu akan kita jelaskan batasannya ya. Dan yang kedua kekeliruan berupa terlalu bermudah-mudahan. Terlalu bergampang-gampangan, melewati batasan. Terlalu mudah-mudahan. Jadi tidak berlebih-lebihan, tidak pula bergampang-gampangan. Yang benar sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, ini yang kita pelajari. Masalah nazar. Ya, jadi saya sarankan antum untuk memperhatikan penjelasan. Kalau perlu dicatat, diingat. Ya, barangkali nanti antum ditanya atau diskusi di luar sana masalah ini. Ya, karena sekali lagi saya ingatkan, di luar sana ada yang keliru. Kelirunya ada yang berlebih-lebihan, kaku, ekstrim, ya, terlalu kaku, dan keliruan yang kedua berupa bergampang-gampangan. Baik, kita dudukkan dulu kata penulis Samidallahu ta'ala min man arada yakhtub imra'atan yushra' wa yusannu lahu an-nazar ila ma yadharu minha 'adatan. Kata penulis, siapa yang ingin melamar, ingat ya, perlu digarisbawahi. Pembahasannya adalah bagi seorang pria yang telah sampai ke jenjang ingin melamar. Bukan baru ingin tahu. Paham ini? Paham ini? Nah, ini yang sudah isyaratkan. Hah?
Belum, belum. Tapi mau melamar. Mau melamar. Mau melamar dengan sekedar mau kenalan. Taruh. Yang baru melihat itu ketika sudah sampai ke jenjang ingin melamar. Paham ini? Nanti untuk praktek. Kita murojaah jadinya nih. Seorang pria itu biasanya kalau ingin menikah, itu tahapan paling awalnya itu taruh. Ingin mengenal, ingin tahu. Tanya-tanyalah dia orang mana, latar belakangnya mana, datanya. Takar dia data. Itu baru taruh. Nah, selagi belum ada keinginan untuk melamar, nggak boleh nazar. Paham ini? Itu masih jenjang taruh. Kalau sudah antum baca data kemudian antum pahami dari awal sampai akhir, lahirnya berapa, tinggalnya berapa, saudaranya berapa, udah puas antum dengan data sehingga membuat antum ingin melamarnya, nah baru jenjang ini boleh nazar. Paham? Ya. Sekarang kan enggak. Kekeliruan ya, ikhwan. Ya baru ditaruh sudah ingin nazar. Itu salah. Benar, Bang? Antum. Ini ingatkan di ikhwan itu salah. Baik. Dan garis bawahi teman-teman barakallahu fikum, penulis sudah mengatakan disyariatkan, disunahkan. Penulis sudah mengatakan hukumnya, yakni sunnah disyariatkan. Nazar ini hukumnya sunnah. Dan ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarh Mumti bahwa nazar itu hukumnya sunnah. Illa idza alimal insanu bi sifatiha biduni nazar fala hajata kama law arsala imra'atan yathiqu biha tamaman fa innahu la hajata ila ayadur. Ya, dan adapun bila ada orang seorang pria sudah tahu yakin nih sifatnya, datanya udah tahu dia. Dengan data-data penggambaran secara tertulis dia udah tergambar, dia udah yakin. Kalau kayak gitu, ya udah nggak perlu lagi nazar. Ya, nggak perlu. Tidak ada hajat untuk nazar. Ya, karena Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan inna dhahirus sunnah yanzur ilal maktubah sunnatun. Karena dalil yang menjelaskan tentang nazar ini terhadap wanita yang dinikahi itu sunnah. Ya. Nabi SAW bersabda, innahu ahra ayyub dan binik bainakuma. Karena dengan nazar itu akan semakin menumbuhkan keinginan di antara kalian berdua untuk menikah. Baik, jadi bukan sebuah keharusan, gitu. Jadi pahami? Bukan sebuah keharusan. Seakan-akan kalau enggak nazar enggak bisa. Ya orang kan beda-beda. Apalagi di Timur Tengah ya, yang saya tahu kayak di Yaman itu. Kan orang Arab itu rata-rata hampir semuanya. Kalau mereka itu menikah pasti sama satu kabilah. Masih satu marga. Itu orang Arab. Nggak mau mereka keluar. Apalagi bukan orang Arab. Untuk lihatlah, nggak ada orang Arab menikah, keturunan Arab menikah dengan selain orang Arab. Nggak ada itu. Ya, nggak ada itu. Nah, sesama mereka pun satu marga. Nah, ketika sudah satu marga kan, kadang teman main masih kecil gitu ya. Kadang udah tahu banget. Enggak nazar ketika dijodohkan orang tuanya, udah enggak ada nazar langsung. Jadi nazar itu bukan sebuah keharusan dalam proses pernikahan. Nah, sekarang kita bahas tentang nazarnya bagi yang ingin menjalaninya. Kata penulis, melihat kepada wanita pada perkara yang biasa untuk dilihat. Nanti akan kita rincikan ya. Misalnya wajah, kedua telapak tangannya, kedua kakinya. Hal ini berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Kata penulis, anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ji'tu li ahabalaka nafsi fasa'ada an-nadhar ilaiha wa sawwabahu thumma taqta'a ra'sahu. Lihat nih. Ini yang dilakukan Nabi. Kata Sahal, pernah ada seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW. Lalu berkata, ya Rasulullah, aku ini datang untuk menghibahkan diriku agar kau nikahi. Ini namanya
wanita menghibahkan dirinya untuk dinikahi kepada seorang pria. Yang benar dalam masalah ini, saya sebelum lanjut ya, saya potong sedikit nih. Sebelum saya lanjut. Yang benar dalam masalah ini khususiyah Nabi. Ini khususiyah Nabi. Jangan mengitlakkan. Para sahabat gak ada yang kayak gini. Maka para ulama menyimpulkan ini khususiyah Nabi. Nggak boleh wanita seperti ini. Ya, datang kepada seorang pria, Bang Udin nikahi saya. Siapa Bang Udin? Tampang dia tampang apa? Ada orang belakangan anak kepada ustadznya, kepada syekhnya, kepada kiainya, boleh wanita untuk kalau mau langsung aja, nggak bisa seperti itu. Nggak boleh. Itu khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menghibahkan wanita kepada pria untuk dinikahi itu khususnya Nabi. Baik, yaitu diterangkan di surah Al-Ahzab ya, ada ayatnya di surah Al-Ahzab. Maka beliau ini Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya, ya, fasa'ada an-nazar, mengangkat wajah kepala beliau, pandangannya untuk melihat sang wanita itu, menurunkannya, ya artinya melihat-lihat. Ya, Rasulullah memperhatikan, menelaah, meneliti wanita tersebut. Ya. Kemudian beliau menundukkan kepala beliau. Nah, setelah nazar, beliau tundukkan pandangan. Jadi nazar itu hanya dilakukan ketika ada hajat dan sebatas keperluan. Kalau sudah di luar konteks nazar, jangan lagi. Paham ini? Ini juga nih, catat dengan baik. Ikhwan kadang berlebihan di sini. Nazarnya panjang urusannya. Ya, sudah bukan nazar lagi, setelahnya masih juga mau lihat-lihatan. Ini nggak boleh. Ya. Lihat, Nabi setelah nazar, ditundukkan pandangan, sudah selesai. Karena keperluan nazarnya sudah terpenuhi. Baik, di hadis ini disebut Nabi melihat ke wanita tersebut yang tampak darinya. Ya, mungkinkah wanita itu melepas jilbabnya? Nggak mungkin. Karena ada yang lain. Mungkinkah wanita tersebut menampakkan hal-hal yang tidak dilayak oleh orang lain? Nggak mungkin. Maka Nabi SAW melihat ke wanita tersebut walaupun tertutup barangkali, ya, dan beliau memperhatikannya dengan detail. Nah, di sini terdapat pelajaran. Kita sebagai pria terhadap wanita, walaupun dia pakai hijab sempurna, nggak boleh kita melihat, kecuali ada hajat. Paham ini? Ada istri ikhwan atau ada akhwat, dia pakai hijab, nggak boleh kita melotot. Walaupun itu pakai hijab, kita pelototi, lihat dari atas kepala sampai kakinya, haram, boleh. Karena tidak ada pengecualian boleh kalian melihat wanita yang kalau sempurna hijabnya, nggak ada. Larangan melihat wanita itu bersifat umum. Kalau dia wanita nggak boleh kita lihat. Paham ini? Paham ini? Ya, maka jaga pandangan teman-teman. Barakallahu fikum. Ya. Dan ini diantara tujuan kita belajar agama untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sudah ngaji malah makin apa namanya selebor, makin liar. Ini terus terang terjadi kadang ya di sebagian tempat, di sebagian lembaga. Sampai ikhwan sudah sama belajar, tapi makin melebihi orang awam. Allah Ustaz. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Baik, kita lanjut pembahasan. Lalu kata beliau dan juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fatahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anadharta ilaiha?" Qala la. Qala fadhhab anzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansar syai'an. Nah, lihat ini. Ini terkait nazar. Abu Hurairah berkata, aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ada seorang laki-laki datang. Menyampaikan kepada Nabi bahwa dia ingin menikahi seorang wanita dari kalangan Ansar. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat tersebut, "Kamu udah lihat belum?" Kata Nabi, "Udah kamu lihat belum si wanita?" Maka si pria sahabat jawab, "La, belum." Ya.
Maka Rasulullah memerintahkan, pergilah, nazarlah, lihatlah wanita itu dulu. Karena sesungguhnya di matanya wanita Ansor itu ada sesuatu. Nabi nggak menyebut detail, enggak, karena ada Abu Hurairah. Abu Hurairah nggak perlu. Tapi Nabi mengisyaratkan di matanya itu ada sesuatu. Nah, kalimat ini kan semakin ingin tahu kan? Betul tidak? Sehingga semakin mendorong pria tersebut untuk nazar. Nah, disinilah para ulama menyebutkan hadis ini menerangkan bahwa nazar itu sangat disyariatkan, walaupun bukan wajib. Sangat disyariatkan. Dan lagi-lagi di sini Nabi SAW menyebutkan aib, tapi aibnya masih bersifat umum. Di matanya wanita Ansor itu biasanya ada sesuatu. Baik. Jelas ya sisi pendalilan untuk nazar di sini Nabi suruh melihat. Kemudian kata penulis dan juga berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukum imra'atah al-mar'ata fa in istata'a an yanzur ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al." Qala fa khatabtu imra'atan fa kuntu atakhabba'u laha hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha fatazawwajtuha. Selanjutnya di Jabir, perhatikan. Kata beliau, Rasulullah bersabda, apabila ada di antara kalian yang melamar seorang wanita, maka bila bisa ia melihat sesuatu kepada wanita itu, nah di sini ada kalimat, ya, fa in istata'a, kalau bisa, menunjukkan bahwa nazar itu bukan wajib. Kalau wajib nggak pakai kalimat ini kan? Nazar aja, gitu langsung perintah nazar. Tapi ketika Nabi mengatakan kalau bisa nazar, maka lakukan. Menunjukkan bahwa nazar itu bukan keharusan. Kata Nabi, kalau bisa melihat sesuatu yang bisa mengundangnya, memotivasi dia untuk menikahi wanita itu, silakan lakukan. Maka Jabir berkata, aku melamar seorang wanita, lalu aku bersembunyi untuk mengintipnya, sehingga aku bisa melihat sebagian dari anggota tubuhnya yang mengundangku untuk menikahinya. Lalu aku pun menikahinya. Nah, dari hadis Jabir ini salah satu hadis yang menjadi dasar oleh sebagian ulama dalam masalah nazar, silakan lihat apapun. Nanti akan saya rincikan ya, belum saatnya. Di sini kita baru mendudukan bahwa ini dalil untuk syariat nazar. Itu dulu yang kita bahas. Bahwa nazar itu perkara yang disyariatkan sebelum menikahi seorang wanita. Baik. Wal hikmatu min dzalik, kata penulis, dan hikmah dari nazar adalah untuk memotivasi, semakin mendorong ya hati bagi yang ingin menikah, dan untuk menyatukan, potensi besar untuk menyatukan kedua belah pihak agar tumbuh cinta, agar tumbuh kasih sayang ya, dan kelanggengan antara mereka berdua. Dan inilah yang Nabi SAW sebutkan kepada Mughirah radhiyallahu ta'ala anhu yang telah melamar seorang wanita, undur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Kata Nabi SAW, nazar dulu kepadanya, karena dengan nazar itu akan lebih utama, akan lebih mendorong untuk dilanggengkan rasa cinta di antara kalian berdua. Nah, di sini catatan, karena Nabi SAW melibatkan perempuan pada kalimat beliau, akan mendorong untuk tumbuh kasih sayang kalian berdua. Berarti kan wanita juga dilibatkan. Maka nazar juga hak perempuan. Paham ini? Perempuan punya hak juga untuk nazar tidak? Punya. Hadisnya ini. Jadi kalau setelah nazar nih, ketika nazar nih, perempuan juga silakan nazar kepada pria yang datang kepadanya. Kalau dia nggak suka, dia punya hak untuk menolak. Ya, ternyata tidak sesuai ekspektasi, kata misalnya nih, oleh kata si wanita, silakan, itu hak dia. Baik. Teman-teman, barakallahu fikum. Di sini saya akan tambahkan beberapa penjelasan tentang nazar.
Ini cukup panjang catatannya, silakan antum perhatikan. Kalau perlu dicatat silakan catat ya, masalah nadhar. Ya, bahwa Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti menjelaskan ada 6 syarat. 6 syarat kebolehan nadhar. Ada 6 syarat bolehnya nadhar. Ya. Fasyartul awal, syarat yang pertama, ayakuna bila khulwatin. Ayakuna bila khulwatin. Nadhar boleh dilakukan tanpa khalwat. Khalwat apa? Berdua-duaan. Sehingga wajib dengan mahram wanita. Nggak boleh berdua-duaan. Jangan alasan nadhar untuk berdua-duaan, nggak boleh. Syarat yang kedua, ayakuna bila syahwatin. Fa in nadhara li syahwatin fa innahu yuhramu li'anna al-maqsuda bin nadhar al-isti'lam la al-istimta'. Nah, ini catatan yang kedua, perhatikan seluruh ikhwan. Ya, yang ingin menikah. Nadhar itu dipersyaratkan dilakukan tanpa syahwat. Tanpa syahwat. Karena kalau nadhar dilakukan atas dasar syahwat, haram hukumnya. Haram hukumnya nadhar yang dilakukan atas dasar syahwat. Paham ini teman-teman? Ya. Nadhar itu maksudnya adalah untuk mengetahui, memastikan. Ya. Ini wanita bagaimana fisiknya. Ya. Sehingga membuat kita semakin ingin menikahinya. Itu yang dilakukan oleh Jabir tadi. Bukan dasarnya syahwat. Haram bila niatnya itu. Kata ulama, nadhar itu bukan lil istimta'. Bukan untuk bersenang-senang. Haram hukumnya. Syarat yang ketiga. Syarat tsalits ayyaghliba ala dhannihi al-ijabah. Nazar itu dilakukan oleh seorang pria yang telah kuat harapannya atau besar harapannya lamarannya diterima. Dia punya perkiraan dengan sekian banyak qarina indikasi, respon atau feedback dari wanita kah atau dari keluarganya yang positif. Nah, baru nadhar. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, gimana cara kita tahu, kita bisa memperkirakan atau gimana kita mengukur sehingga kita memiliki perkiraan yang kuat lamaran kita akan diterima? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala ja'alan nas tabaqat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berjenjang-jenjang dan beda-beda. Ya. Dan di antara mereka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan punya rasa. Ya, punya rasa. Ketika direspon balik oleh orang lain, ini respon baik, positif atau tidak. Nah, respon itulah ukuran. Paham? Paham ini teman-teman? Misalnya pemuda ini ya, ingin proses dengan seorang wanita. Baru sekedar ingin minta biodata. Kata si wanita, ogah. Lalu kata Bang Udin, saya nadhar aja dulu. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Sudah jelas, sudah ogah. Ketika ada respon positif, respon baik, feedbacknya baik, kasih data, keluarganya nyambut baik. Nah, seperti ini nadhar. Paham? Jadi nadhar itu juga nggak boleh dipaksakan. Ya, ada batasannya. Kemudian syarat yang keempat. Rabi'
ayanzura ila ma yudhar ghaliban. Nah, ini panjang diskusinya ini, yang syarat keempat. Nazar itu adalah melihat kepada wanita pada tubuhnya yang biasa tampak terlihat. Pada tubuhnya yang biasa tampak terlihat. Nah, poin ini nih agak panjang pembahasannya, teman-teman. Ya, tentang batasan nazar kepada wanita itu apa aja yang dilihat. Tapi saya nggak akan panjang, saya coba meringkas. Dalam masalah ini ada 3 pendapat ulama. Silakan dicatat dengan baik. Ada 3 pendapat ulama kita tentang batasan nazar yang dilihat. Pendapat jumhur yang dilihat adalah sebatas wajah dan telapak tangan aja. Wajah dan telapak tangan doang. Rambut, kaki, tangan nggak boleh. Cuma wajah dan telapak tangan. Ini pendapat jumhur. Pendapat kedua, pendapat Imam Ahmad dan para ulama dalam mazhab Hanabilah. Yang dilihat adalah bagian tubuh yang biasa tampak pada seorang wanita ketika dia berada di rumahnya bersama mahramnya. Saya ulangi kalimatnya. Bagian tubuh dari seorang wanita yang biasa ditampakkannya ketika dia bersama dengan keluarganya di rumah, bersama mahramnya di rumah. Seorang wanita, kalau biasanya dia di rumah misalnya pakai daster, ya, aurat besarnya masih tertutup. Kan aurat itu ada aurat besar, ada aurat ringan. Aurat besar masih tertutup. Nah, itu yang boleh. Jadi ini pendapat kedua, pendapat Imam Ahmad. Boleh melihat bagian-bagian yang biasa diperlihatkan oleh wanita ketika dia berada di rumahnya bersama dengan mahramnya. Ya, wajah, kepala, leher, lengan, kaki, betis. Ya, biasanya wanita ketika berada di rumahnya bersama mahramnya. Rambut termasuk. Paham ini? Ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ya. Kata Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, ketika Nabi SAW mengizinkan untuk nazar secara mutlak, baik dengan seizin atau sepengetahuan si wanita yang bersangkutan ataupun tidak, maka itu artinya beliau mengizinkan untuk melihat apa yang biasa terlihat dalam kesehariannya ketika di rumah bersama mahramnya. Karena ketika melakukan nazar secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan si wanita, maka tidak mungkin membatasi diri dengan melihat wajahnya saja. Nah, mungkin. Bahkan bagian-bagian tubuh lainnya yang biasa tampak tentu akan terlihat pula. Tapi yang biasa terlihat ketika dia di dalam rumah bersama mahramnya. Paham ini? Ya. Pendapat ketiga, pendapat para ulama dari kalangan Zahiriyah. Nazar itu boleh melihat seluruh bagian tubuhnya tanpa terkecuali, walaupun tanpa pakaian sama sekali. Pendapat dari 3 pendapat ini, teman-teman, pendapat yang ketiga inilah yang kata para ulama pendapat yang syadz, nyeleneh. Walaupun ini kita katakan pendapat ulama, betul, tapi orang-orang membantah ini pendapat yang tidak tepat. Bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan hikmah, bertentangan dengan kehormatan seorang wanita. Paham ini? Dan ini ternyata dia melakukan yang anehnya lagi. Ini seorang ustaz. Ini seorang ustaz, saya tidak menyebut namanya. Melakukan ini. Ya, minta kepada wanita untuk betul-betul melepas pakaiannya sama sekali. Tidak jadi. Coba, gimana perasaan seorang wanita? Kalau melihat masih kayak tadi pendapat pertama, apalagi pendapat pertama ya. Pendapat kedua kan masih terjaga lah ya. Seorang wanita saya kira masih terjaga perasaannya ya. Tapi kalau yang ini coba, itu terjadi. Ya, itu betul terjadi. Sang ustaz itu pernah melakukan itu. Naudzubillah. Ini betul-betul sudah indikasi syahwat ini. Nggak boleh. Ini kata ulama pendapat nyeleneh, syadz dari para ulama. Jadi para ulama Zahiriyah yang berpendapat ini adalah para ulama yang memang kurang melihat ilah
kurang melihat illah. Seperti pendapat dalam masalah larangan kencing di air yang tergenang. Ya. Menurut mereka, yang dilarang itulah kalau kencing langsung. Kalau kencingnya di tempat lain, lalu kencingnya itu ngalir ke air itu, ya nggak masalah. Aneh nggak? Paham nggak kalian? Zahiriyah itulah para ulama atau orang-orang yang berpendapat hanya sesuai dengan tekstual aja gitu loh, tanpa melihat sisi-sisi lain. Saya beri contoh gini, misalnya ini ada empang, ditulis oleh pemilik empang, dilarang mancing di sini. Kira-kira menurut kalian, kalau ada yang datang jala bukan mancing, boleh nggak? Boleh tidak? Kalau ada zahiriyah, maka nah zahiriyah tidak boleh. Kalian zahiriyah itu bukan? Nah itu dia jawabannya, mancing aja nggak boleh, apalagi jala. Sama seperti misalnya larangan nih, dilarang kencing di sini. Kalau orang BO di situ, kalau Anda tanya ke zahiriyah, dia jawab boleh. Kata zahiriyah. Kenapa? Yang dilarang kan kencing katanya. Nah begitu zahiriyah. Ya tidak melihat kontekstual atau tekstual atau sisi-sisi pendalilan yang lain. Ya, kalau sisi pendalilan yang tadi yang jelas lah. Dalil tadi sebenarnya juga mengisyaratkan akan hal ini. Tidak benarnya pendapat itu. Ya, kalau melihat wanita dengan tanpa busana sama sekali dengan alasan nazar itu boleh, Nabi, para sahabat pasti melakukannya. Betul tidak? Karena mereka sangat semangat menjalankan aturan agama. Sangat semangat menjalankan aturan agama. Tapi tidak pernah mereka lakukan yang seperti itu. Maka kita katakan orang-orang para ulama zahiriyah itu seandainya mereka beralasan dengan dalil hadis, kita katakan dengan tegas mereka salah paham terhadap hadis. Salah dalam memahami. Ini jangan katakan saya ya. Bukan saya, siapa saya menghukum ini. Tapi ini para ulama banyak. Jumhur menyalahkan mereka. Para ulama di Hanabilah juga menyalahkan mereka. Syekh Ibnu Utsaimin juga menyalahkan mereka. Para ulama zahiriyah itu. Maka kesimpulannya pendapat yang ketiga ini pendapat yang syad, nyeleneh, cacat, nggak benar. Tapi kita kata itu pendapat ulama, betul. Ya. Tahu siapa ulama di kalangan zahiriyah yang terkenalnya? Ibnu Hazm Zahiri. Oh itu terkenalnya itu. Ya, Ibnu Hazm rahimahullah. Dan beliau kuat ya, kalau berhujjah itu kuat. Pernah saya teringat syairnya. Beliau di Ibnu Hazm rahimahullah itu ulama di zamannya itu. Nah, beliau juga termasuk yang menghalalkan musik. Ibnu Hazm. Nah, jadi Ibnu Hazm ini rahimahullah ulama di masanya dan terkenal. Saya ingat beliau ini saking terkenalnya diadu domba, dijelek-jelekan oleh musuh-musuhnya. Maka oleh pemerintah ditangkaplah beliau. Buku-bukunya dibakar, kitab-kitab tulisan beliau dibakar. Tersenyum Ibnu Hazm. Ini bukti keistimewaan beliau, ya keilmuan beliau, ya keutamaan beliau Ibnu Hazm. Kita akui keilmuan beliau. Beliau sambil tersenyum dalam keadaan terbelenggu mengatakan, in tuhriqal qirtasu fala tuhriqal ladzi ma tadammanahu bal huwa fi sadri. Dengan tersenyum beliau berkata, kalau kertas-kertas itu dibakar, kalian semua nggak bisa membakar apa yang ada di dalamnya. Semuanya sudah ada di dada. Wah. Orang semua kagum, kaget. Ya, itulah Imam Ibnu Hazm rahimahullah rahmatan wasiyah. Baik. Maka yang rajih dari tiga pendapat ini adalah pendapat yang kedua. Yang rajih dari tiga pendapat ini adalah yang kedua. Ini yang dikuatkan oleh para ulama, ya. Di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti, ya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan pendapat ini dengan dalil-dalil yang lainnya. Ini syarat yang keempat. Dan terkait nazar, teman-teman barakallahu fikum, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kalau sekali nazar yang pertama ternyata belum puas, belum terpenuhi keinginannya untuk tahu yang ingin dia tahu itu belum terpenuhi, maka silakan dia mengulang. Sampai yang dia ingin ketahui itu betul-betul dia ketahui. Misalnya nih, dia ingin tahu
kakinya 2 atau 3. Yang pertama ditutupi kakinya, nggak kelihatan. Ya udah, datang aja lagi. Begitu ya, kurang lebih seperti itu. Syarat yang kelima dari 6 syarat ya untuk nazar. Al-khamis ayyakuna 'aziman 'alal khitbah. Ya, memiliki tekad yang kuat untuk melamar dan menikahinya. Memiliki azimah, tekad yang kuat untuk melamar dan menikahinya. Amma idza kana yuridu ayyajud fin nisa fa hadza la yajuz. Namun kalau hanya sekedar ingin tahu bagaimana fisik seorang wanita, ini tidak boleh dilakukan. Nazar seperti ini tidak boleh. Haram. Syarat terakhir, syarat yang ke-6. Terkait dengan wanita yang ingin dinazar. Ya. Yukhatibu bihil mar'a alla tadhhar mutabarrijah atau mutatayyibah. Ya, tidak boleh bagi wanita yang ingin dilihat dinazar untuk berhias, mempersolek dirinya, enggak boleh. Hatta pakai celak sekalipun enggak boleh. Ya. Li'annahu laisal maksud, karena itu bukanlah maksud tujuan untuk pria ya ingin nazar kepadanya. Bukan itu. Yang diingin diketahui dalam nazar itu adalah kepastian fisik wanita. Ya. Maka kalau telah berhias, bersolek, itu tidak lagi menampakkan keasliannya. Karena kan apalagi zaman sekarang ya, apa namanya? Bersolek make up ya. Make up itu kan bisa merubah sesuatu yang jelek banget jadi cantik banget gitu ya. Iya nggak sih? Ada yang tadinya hitam banget bisa jadi putih banget. Ya kan? Tadinya tembem gitu ya. Bisa jadi wah luar biasa make up zaman sekarang ya. Hah? Makeover ya. Nah, maka nggak boleh, nazar nggak boleh. Ya, kalau kalian diminta pendapat, nasihati. Wanita yang ingin nazar nggak boleh bersolek, nggak boleh berhias, apa adanya. Itu yang Nabi lakukan, itu yang Jabir tadi juga lakukan. Mereka nggak nyuruh wanitanya berhias dulu, nggak ada. Paham? Ya, karena dengan cara itulah keautentikannya akan lebih didapatkan. Ya, beda kalau berhias tadi. Bibir sumbing pun nih dengan make up bisa ketutup itu. Ya Bang Udin. Ya. Gigi ompong aja bisa ketutup itu. Astagfirullah. Kacau. Bang Udin ya nazar wanita yang bersolek. Ekspektasinya setelah menikah, loh kok nggak kayak gitu. Ketika saya nazar kata Bang Udin kok putih banget. Ini kok setelah menikah hitam banget. Maka tidak boleh. Baik, ini 6 syarat ya untuk nazar yang dibolehkan secara syariat. Dengan demikian selesai pembahasan kita. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Baik, sebelum saya tutup ada yang bertanya? Tafadhol Pak Basri. Ya. Ya. Hmm. Hmm. Ya. Hikmahnya. Betul bahwa kalau kita katakan pada asalnya Rasulullah SAW itu qudwah. Saya terus terang pernah mendiskusikan hal ini dengan salah seorang ulama kita. Kalau dulu saya mendiskusikan tentang sholat sunnah setelah asar yang dilakukan Nabi. Bahwa Nabi itu pada asalnya kan uswah untuk dicontoh, diikuti, panutan. Lalu kenapa dalam syariat penjelasan para ulama ini khusus Nabi aja gitu? Sehingga tidak boleh dicontoh yang seperti ini. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Pertama, bahwa Nabi SAW itu sudah diistimewakan oleh Allah Taala
Beliau itu melakukan segala tindakan itu berdasarkan wahyu. Kayak menikah lebih dari 4. Itu Nabi SAW itu bukan semata-mata atas dasar nafsu pribadi beliau. Ya, itu salah benar itu, salah betul itu. Karena pada nyatanya kan wanita-wanita yang Nabi nikah itu jauh betul dari wanita-wanita yang pada umumnya ingin dinikahi gitu, janda gitu kan, sudah tua. Itu buktinya. Ya, seperti di sini kayak apa namanya? Hibahnya seorang wanita bahwa Rasulullah SAW itu sudah terjaga. Makanya para ulama menjelaskan bahwa Nabi itu telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari memperturutkan diri terhadap hawa nafsu. Maka ini hikmahnya adalah menunjukkan pemuliaan terhadap Nabi. Ini hikmahnya. Pemuliaan untuk Nabi. Kekhususan itu adalah pemuliaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pemuliaan Nabi yang tidak dimiliki oleh selain beliau. Ya, maka kalau ada nih yang ingin meniru-niru Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu khusus Nabi alaihi wasallam, maka dia secara tidak sadar tidak sadar, mau tidak mau, seakan-akan dia telah memposisikan seperti Nabi. Ya, pada perkara-perkara khusus bagi Nabi. Jadi itu hikmahnya adalah untuk pemuliaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ya. Baik. Sudah. Yang pertama, foto itu tidak mewakili. Kalau foto ya, kalau video call masih. Pertanyaannya kalau melalui media sosial atau media ya, elektronik, ya boleh tidak? Jawabannya boleh. Tapi lebih kepada video call yang sifatnya live langsung, karena lebih bisa lebih bisa mewujudkan adanya mahram. Ya, dan sebatas itu. Tidak dengan foto, karena foto kan gimana coba? Wujudnya mahram di mana? Apalagi hajatnya. Ada perlu? Ya. Tidak dengan foto, tapi kalau dengan menggunakan media video call. Tidak, nggak boleh. Nggak boleh. Itu nador sudah. Iya, nador. Dan nador tidak dibolehkan. Itu nador yang tidak dibolehkan. Tidak terpenuhi syarat nador yang dibolehkan. Tapi itu nador. Ya. Belum apa-apa sudah mau nador, coba. Gimana Bang Udin? Nah itu yang saya singgung tadi. Ada ikhwan yang belum apa-apa sudah kita foto. Itu nggak boleh. Wallahi nggak boleh. Demi Allah nggak boleh. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan yang sudah kita ketahui? Nazar itu tadi sudah kita bilang bahwa bukan sebuah keharusan. Kalau kita sudah tahu yakin, fisiknya itu aman tuh, ada cacatnya itu. Ya udah nggak usah nazar. Bismillah. Ya. Jadi tadi sebagaimana tadi yang kita jelaskan ya bahwa nazar itu bukanlah sebuah keharusan. Tanpa nazar bila dia sudah yakin, nggak ada kurangnya itu. Saya yakin karena udah biasa lihat ya mungkin teman kecil ya teman main selama ini. Ya udah, Bismillah. Nggak apa-apa, tanpa nazar gitu. Ada lagi? Ya, ada. Mau nazar juga ada? Ya, ya, betul. Ya, lama. Hibah wanita Rasulullah. Hmm.
secara umum. Ya, yang kita baca tadi ya. 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 Ya, untuk menikahi. Bisa. Ya, batal. Ya. Hmm. Hmm. Baik. Baik. Yang pertama, saya tahu ada khilaf. Ada memang yang berpendapat hibahnya seorang wanita itu bukan khususnya Nabi. Betul. Tapi sekali lagi saya katakan yang rajih enggak. Itu khususnya Nabi. Dalil yang paling kuat adalah tidak ada sahabat. Ya. Abu Bakar enggak pernah begitu. Umar enggak pernah begitu kan. Yang ada Umar itu diberikan, dikirimkan. Nih, silakan ke Umar. Bukan wanitanya yang menghibahkan diri. Tapi wanitanya disuruh menikah agar Umar mau menikahinya. Itu beda. Ya. Wah, nah itu dia. Alhamdulillah, saya bukan orang Padang. Ketemu masalah lagi di warisan sudah ketemu, sini ketemu lagi masalah ya. Enggak, jadi kalau ada nih yang berdalil dengan perbuatan sahabat, yang ada itu adalah Umar nih. Umar itu datang wanita kepadanya, wanita itu bukan menghibahkan diri, tapi disuruh supaya Umar melihatnya nazar padanya. Jadi tidak hibah seperti yang tadi, hadis yang kepada Nabi tadi. Kalau tadi itu memang inisiatif seorang wanita nih, nikahi saya wahai Rasulullah. Itu namanya menghibahkan diri. Bukan disuruh orang lain. Nah itu hanya Rasulullah. Sekali lagi saya tegaskan, Abu Bakar enggak, Umar enggak, Utsman enggak, Ali enggak. Padahal mereka adalah manusia-manusia termulia setelah Rasulullah SAW. Kalau alasannya karena kemuliaan kan, mereka ini mulia juga nih, tapi nggak digituin. Maka hibahnya wanita kepada seorang untuk minta dinikahi, untuk minta menikahinya itu khusus Rasulullah SAW yang rajih. Baik, kedua, denda konsekuensi. Nah ini jangan-jangan ada tertentu lagi nih kayaknya ya. Karena setahu saya nggak umum itu, ya kan? Nggak umum itu. Artinya kalau orang nih melamar berapa bulan ke depan akan menikah, ketika batal, ya paling hubungan aja retak kan gitu ya. Nggak bagus. Kalau konsekuensi bayar segala macam saya nggak tahu. Ya. Nah kalau ditanya apa hukumnya secara syariat, atas dasar apa menetapkan adanya konsekuensi itu? Iya, iya, saya paham. Ya, baik. Yang jelas pada asalnya enggak. Pada asalnya secara syariat enggak ada aturan itu. Secara syariat pada asalnya enggak. Nah, tinggal kembali kepada pihak yang bersangkutan, masing-masing pihak bersangkutan, dua keluarga nih. Kalau ketika keluarga pria datang yang melamar, lalu pria wanita mengajukan sebagai syarat, kalau seandainya lamar ini enggak nikah, kami minta bayaran. Nah, ini syarat. Syarat ini kan tidak bertentangan dengan syariat. Kalau memang ada hal-hal yang telah dikorbankan, merasa rugi nih kalau batal. Makanya silakan. Itu berarti terkait dengan keadaan masing-masing. Gitu. Kan tidak semua orang, tidak semua orang kan yang merasa dirugikan. Karena pada asalnya tidak ada ketentuan. Kalau kita pria tidak jadi menikah wanita yang telah dilamar,
lalu harus bayar sekian, itu nggak ada aturan syariat itu. Nggak ada aturan itu. Jadi kalau seandainya, memang kalau secara moral sih sebenarnya ada kerugian di situ. Secara moral tapi yang pastinya bahwa kan wanita telah tertahan. Selama itu kan dia nggak boleh didatangi wanita pria lain kan. Padahal mungkin ada aja pria yang lebih baik barangkali kan. Tapi begitu aturan syariat, begitulah aturan syariat untuk menjaga hak masing-masing orang. Oh, orang yang pertama kan telah punya hak dia. Ya, maka tidak ada aturan syariat. Dan itu kan kalau seandainya dijadikan sebagai alasan untuk adanya konsekuensi sudah sangat layak secara syariat kan. Tapi syariat tidak menetapkan itu dah. Tidak ada aturan dalam syariat kalau pihak pertama membatalkan pernikahan setelah melamar, maka dia wajib bayar. Nggak ada aturan syariat. Nah, kalau seandainya nih ada pihak-pihak tertentu pada prakteknya merasa betul-betul ada kerugian yang dia alami, silakan. Tinggal kesepakatan masing-masing pihak. Pihak pria mau nggak nih menanggung konsekuensi itu? Kalau dia merasa berat, ya nggak mau, ya udah, kan begitu. Karena ini berarti kesepakatan tersendiri gitu loh, ya. Jadi istilahnya akad tersendiri antara keluarga. Sama kayak adat Sulawesi, itu uang panai namanya. Tahu nggak kalian? Bukan mahar itu. Jadi pria itu harus bayar. Wanita itu dihargai. Di Sulawesi itu, orang ustaz-ustaz Sulawesi, ikhwan Sulawesi itu pasti begitu. Ada yang 100 juta. Kalau ikhwan yang udah belajar, ada juga 15 juta, 20 juta, 25 juta. Itu lain dengan mahar. Jadi keluarga wanita sudah menentukan bayaran. Kalau ingin melamar anak saya, sekian uang panaiknya. Istilahnya uang panaik. Itu di luar uang untuk mahar, di luar uang untuk acara itu lain. Ini uang untuk wanitanya aja nih. Dan itu diambil oleh orang tua. Nah itu nggak ada dalam syariat. Nggak ada dalam syariat. Nah kalau seandainya pihak laki-laki menyetujui ya silakan. Itu syaratnya si keluarga perempuan. Tapi kalau nggak setuju ya udah tinggalkan cari yang lain. Begitu. Ya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Wah ini orang Padang nih. Ini apa itu? Menghibahkan diri. Oh baik. Hah? Oh gitu. Jadi gini, ada seorang misalnya nih punya saudari atau anak putri melihat ada laki-laki soleh. Maka dia bilang ke anaknya, nak, kamu temui si fulan yang soleh itu. Itu suruhnya kayak gitu. Berarti bapaknya sebenarnya pengen bahwa anaknya ini dinikahi oleh si pria itu. Itu yang terjadi sama Umar bin Khattab. Ya. Disuruh anaknya datang kepada laki-laki itu. Sehingga laki-laki itu nazar kepada si wanita ini. Walaupun wanitanya tanpa semua tahu dia loh, ini mau diapain? Ini keinginan orang tuanya masalahnya. Nah, yang seperti ini boleh. Nah, banyak yang salah arti itu di sini. Sehingga diartikan juga ini menghibahkan. Salah, ini bukan hibah. Bukan wanitanya menghibahkan diri. Bisa dipahami? Nah, itu kebolehannya. Bagaimana tadi? Oh ya kalau memang orang tua, bukan wanitanya. Ya, itu yang terjadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu menghibahkan wanitanya berinisiatif nikahi saya, gitu loh. Nikahi saya kepada seorang. Itu hanya khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Wallahu a'lam. Ya murojaah ya. Kalau dulu antum ada yang kayaknya dulu saya nadornya melampaui Pak atas ini Ustaz. Ya udah istighfar, untuk lain kali jangan diulangi. Lain kali jangan diulangi. Ya. Karena kan mungkin kita dulu mungkin tidak komprehensif ini ya pengetahuannya kan. Mungkin atau mungkin juga malah belum ngaji kan dulu. Ya.
Ya, jadi banyak yang di murojaah nih. Nah, kalau antum yang belum mengamalkan ini, nah ada kesempatan untuk mengamalkan. Amalkan aja nanti. Jadi itu ya, kalau antum merasa ada yang dibahas ini, wah kayaknya saya dulu melewati batas, istighfar pada Allah. Ya, istighfar. Karena seperti yang saya sampaikan, kita membahas masalah ini untuk evaluasi kita supaya pernikahan kita lebih berkah, lebih baik, ya dirahmati oleh Allah. Ketika kita betul-betul melandasi pernikahan ini dengan niatan ikhlas menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan.